Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi channel Darren dan Aksen Keluarga Amada. Sekarang kita ada di segmen berbagi cerita ya teman-teman. Bunda Maya ditemenin sama kakak Darren dan adek Aksen. Kemarin itu Bunda bilang mau bagi cerita pengalaman Bunda hamil bayi kembar ya Bunda, ya kan? Nah, oke teman-teman, sekarang Bunda ceritain awal mulanya itu waktu tahunnya hamil itu ya udah telat sekitar 1 bulan 4 mingguan lah. Itu Bunda tes pack garis 2, tapi kok yang satu jelas, yang satu agak samar gitu teman-teman. Ragu sampai habis tes pack 4 kok hasilnya sama. Kalau kakaknya dulu, kakak Arlang itu jelas, dua-duanya itu jelas teman-teman. Kalau adik ini maaf ya teman-teman, nih ngecas ya, kakak Darren lagi tumbuh giginya baru 1, kalau ada Aksen mau 2, tapi masih kecil-kecil teman-teman, belum begitu kelihatan tapi udah jelas gigi ya. Maaf sebentar harus ke ganggu dengan adegan-adegan kecil anak-anak teman-teman, nggak apa-apa ya. Oke, Bunda lanjutin ya. Waktu tahu itu kan itu sama-sama akhirnya ke bidan, Bunda itu nunjukin itu. Terus kata bidannya disuruh USG dulu. Ya udah. Akhirnya kan mau USG, tapi kok Bunda itu teler banget teman-teman, nggak ada daya sama sekali. Jadi nunggu badan gak fit itu seminggu 2 minggu. Terus lebaran itu sudah telat, lebaran itu. Terus nunggu habis lebaran sekalian lah gitu. Kok fisik kok rasanya kok beda kayak dulu juga teler teman-teman. Maaf ya teman-teman, dulu juga teler, tapi sekarang tuh lebih teler parah teman-teman, nggak ada daya gitu sampean. Ternyata USG apa itu dicek, dokternya bilang gini, awal mulanya di USG loh, bagian kan biasanya kalau hamil awal-awal kan bagian di atas kan, di rahim bagian atas itu dicek loh, kok nggak ada, dokternya bilang gitu. Jadi hamil nggak nih kan gitu. Itu biasa dokter yang dulu waktu Bunda hamil kakak Arlang OSG-nya juga di situ. Oh nggak tahu ya dok, sebentar gitu dokternya. Terus cek, dilihat ke bawah gak ke bawah gitu. Oh loh kok di bawah, dokternya gitu loh. Masa dok, saya juga kaget kan waktu itu, deg-degan. Terus kan lihat loh, 2 kantong ini Mei. Dokternya bilang gitu. Waduh, gimana dok? Wah, kembar ini kayaknya Mei. Pantesan tempatnya di bawah. Gitu dokternya bilang gitu. Wah, surprise saya dok, saya bilang gitu kan. Surprise banget teman-teman, nggak nyangka. Ya bener, emang ada faktor keturunan dari nenek Bunda. Itu cuma setelah nenek Bunda kan belum ada, baru Bunda ini, makanya kaget banget, nggak nyangka, surprise banget, takut, deg-degan, seneng, campur aduk teman-teman rasanya. Wah, dokternya bilang gini, wah langka banget ini Meh, kembar itu 1:1000, jarang-jarang. Dokternya bilang gitu. Tapi ya itu Meh, harus dijaga, bener-bener dijaga, betres, harus betres ya. Soalnya kalau nggak dijaga, nanti kalau nggak keguguran, pasti prematur. Kalau prematur itu harus di open batur, biayanya mahal, dokternya bilang itu kan swasta waktu itu, nggak bisa BPJS waktu itu. Waduh, ya dok, iya pokoknya harus dijaga, dokternya bilang gitu. Kalau inkubator itu uangnya banyak Meng, gitu dokternya. Oh ya udah dok, terusnya pulang ya kan. Itu kan waktu itu ayahnya nunggu di luar, soalnya waktu itu kan musim corona di tahun kedua ya teman-teman. Jadi virus corona itu masih nyebar banget gitu. Jadi ya
cukup ibunya aja yang di dalam, nggak boleh ayahnya waktu bunda itu. Akhirnya setelah itu bunda nebus obat penguat kandungan, dikasih obat vitamin, tambah darah kayak gitu di apotek. Lalu biayanya tahun 2021 itu di daerah bunda, waktu itu obatnya sama OSG-nya itu habisnya sekitar 250.000 teman-teman. OSG-nya itu habisnya sekitar, bayar OSG-nya aja ya, di notanya itu bunda lihat itu sekitar 85.000 atau 100.000 gitu, lupa bunda, pokoknya sekitar itu teman-teman, USG-nya doang, belum yang lain-lainnya sama obatnya itu, pokoknya totalnya sekitar 250.000 itu teman-teman. Akhirnya kan bunda keluar, soalnya yang nungguin di luar kan. Nah, ayahnya tanya gimana hasilnya. Wah, surprise banget bunda. Jangan, kan mau nada-nadain motor kan, berhenti dulu ya, nanti kaget, nanti shock kan bunda gitu. Akhirnya itu perjalanan pulang itu bunda bilang, ya Allah jangan kaget ya, kayaknya kan kata dokter kita akan punya anak kembar. Saya bilang tuh, kaget ayahnya juga, surprise, kaget banget, kayak nggak percaya. Tak tunjukin itu apa itu video tuh, bukan hasil USG-nya, fotonya. Iya gitu. Terus sampai rumah ngasih tahu Kakak Arlang seneng banget, soalnya Kakak Arlang tuh sebenarnya begini, ngomong gini, bukan bunda, tapi kan Kakak Arlang kan belum bisa manggil bu waktu kecil, jadi bunda, jadi dia bu, sampai sekarang tetap bu gitu kebiasaan. Bu, adik 2 ya bu gitu, waktu belum USG itu, adik 2 ya bu. Hus, bunda bilang gitu, 1 bu, 2, 1 nggak bisa, 2, 1 kan bunda gitu kan, kaget tuh, 2 gimana, dan ternyata 2, sama Allah dikasih 2 beneran. Luar biasa teman-teman. Dan ternyata itu kasih 2, kakaknya seneng dengar ceritanya itu. Setelah ini nanti bunda tunjukin hasil USG bunda ya, nanti ya di agak akhir segmen teman-teman, soalnya ini tadi belum persiapan teman-teman, refleks aja, mumpung lihat kok anak-anak anteng terus agak senggang, jadi bunda langsung bikin aja, takutnya nanti nggak keburu, ada anak udah nggak kondusif lagi teman-teman gitu. Setelah itu hari-hari bunda lalu itu di awal bulan, sengaja di bulan kedua ya teman-teman, itu teler parah teman-teman, teler parah. Air putih masuk itu keluar lagi, nasi masuk keluar lagi, pokoknya bau-bau sayur masakan tuh nggak bisa, muntah terus. Jadi bundanya yang bisa makan itu air kelapa sama degan, itu kelapa muda itu baru bisa, susu nggak bisa, pokoknya semuanya nggak bisa masuk, buah nggak bisa, apa nggak bisa, itu masih bisa tapi kadang mutah, tapi masih mending masih bisa. Itu sekitar barangkali sebulanan lah kayak gitu tuh, sampai bunda itu kangen gimana rasanya perut itu bisa kenyang, itu kangen itu loh, rasanya perut kenyang gitu loh, soalnya nggak pernah kenyang, lapar tapi dikasih makan nggak bisa, mutah terus. Itu soalnya musim corona teman-teman, seandainya musim corona pasti bunda masuk rumah sakit teman-teman, soalnya kan waktu itu rumah sakit itu penuh di mana-mana teman-teman. Jadi ya demi keamanan juga lebih baik ya memang di rumah aja, masih kalau sekiranya masih bisa di rumah aja gitu, prinsipnya bunda waktu itu. Terus yang dirasakan tuh di bulan kedua itu sama bulan ketiga itu kram perut itu teman-teman. Ya emang kan kram perut memang kan kalau hamil itu biasa kan, tapi kalau kembar itu yang bunda alamin loh ya, bukan yang lain-lain, yang nggak tahu kalau yang lain yang bunda alamin.
itu kram perut itu luar biasa banget teman-teman, luar biasa, dan itu nggak ada jedanya teman-teman, setiap hari setiap saat teman-teman. Kalau anak satu kakak Arlang dulu nggak gitu teman-teman, ya ada jedanya gitu, paling nanti malam atau sore gitu. Kalau anak kembar ini setiap hari teman, kram dan kramnya tuh luar biasa. Bunda tuh sampai gini, aduh, dan itu setiap hari setiap saat. Paling ya cuman perbedaannya itu nanti agak parah terus agak turun lagi gitu sakitnya itu, tapi itu setiap hari sampai di titik dimana Bunda itu udah, ya Allah pasrah, aku pasrah, ya Allah aku pasrah kalau emang ini kebaikan gitu kan. Dan nggak tahu kenapa setelah Bunda pasrahkan, Allah malah mencabut rasa sakit itu teman-teman. Jadi kayak hilang rasa sakit itu teman-teman. Jadi udah kayak biasa aja, dan bersyukur banget ya. Ternyata memang bener ya teman-teman, di saat kita sudah ikhlas, bener-bener ikhlas dengan apa yang Allah kasih, ternyata Allah tuh justru malah menyembuhkan teman-teman. Bukan menyembuhkan ya, memang itu yang harus dialamin ya gitu, hilang rasa sakit itu. Dan perlahan maem udah enak, udah bisa maem, meskipun masih susu. Kalau susu Bunda kan nggak suka begitu suka susu teman-teman, jadi minum susu harus gini, ditutup hidung gitu baru bisa minum susu. Jangan bener-bener kayak gitu teman-teman. Cuman bisanya minum alergen, jadi ya itu aja. Tapi ya sudah mending lah daripada yang tadi yang muntah-muntah terus. Oh maaf ya teman-teman, ini kakak Dara udah chaos, sudah minta turun, jadi skip ya, nanti dilanjutin lagi ya. Oke? Oke, sekarang Bunda lanjutin ya teman-teman. Anak kakak Dara sama adik Aksen lagi main teman-teman. Tadi setelah ribet ya, biarin aja, biar main aja anteng ya. Bunda lanjutin ya. Itu di bulan keempat kelima tetap aja teler parah tetap teman, tapi nggak begitu banget, cuman memang teler banget teman-teman. Gini perbandingannya tuh gini, seandainya kita nggak hamil ya, lagi fit itu kekuatan kita itu 100, tapi kalau pas hamil anak satu yang Bunda rasain dulu, hamil kakak Arlang itu kekuatannya mungkin berkurang, barangkali tinggal 70% lah, seenggaknya gitu, bayangin gitu aja teman-teman. Tapi ketika hamil kembar ini, kekuatan yang tadinya 100 itu teman-teman, tiba-tiba anjlok langsung tinggal 10% teman-teman. 10% itu pun nggak stabil teman-teman. Jadi Bunda yang biasanya itu jemur, nyuci itu biasa aja, banyak aja juga biasa aja. Tapi ini jemur itu baru dapat berapa potong baju itu udah kerasa keliangan banget teman-teman, nggak sanggup, kayak mau pingsan gitu rasanya. Jadi udah istirahat. Nyapu yang biasanya nyapu rumah semua itu baru nyapu berapa langkah, udah nggak sanggup teman-teman. Udah kayak pingsan pakai tenaga itu, kerja sedikit udah kayak habis teman-teman. Jadi benar-benar parah banget, istirahat terus. Dan untungnya itu ayahnya tuh benar-benar support banget teman-teman. Jadi ya gak ada yang namanya depresi ya, kan kadang ada yang suami yang toksik tipenya itu, marah-marah apa nggak ada apa enggak. Kalau ayahnya tuh nggak ada hal kayak gitu teman-teman. Ayahnya itu benar-benar perhatian banget teman-teman. Setiap hari nggak lepas dari yang namanya dipijitin, minimal 1 kali, maksimal nggak tahu berapa kali. Soalnya itu teman-teman, rasanya tuh badan tuh rasanya nggak karu-karuan kalau nggak dipijitin, itu nggak sanggup teman-teman, kayak patah semua rasanya kayak gitu. Nggak tahu kalau yang bunda-bunda yang lainnya ya, yang Bunda Maya rasain tuh kayak gitu teman-teman. Sampai 9 bulan itu gitu teman-teman. Setiap bulan itu tidak lepas dari periksa
di puskesmas bidan ya, sama dokter di dokter obgyn, dokter kandungan kayak gitu. Jadi setiap hari teman-teman ya, karena kan setelah bunda tanya sama dokternya itu kan, kalau apa itu hamil kembar itu kebanyakan opsi melahirkannya nanti bakalan sesar ya. Kemungkinan normal memang ada, tapi jangan terlalu berharap gitu loh intinya. Jadi harus siap untuk sesar. Sedangkan bunda kakak Arlang kan normal teman-teman. Jadi deg-degan gimana itu sesar ya kan katanya di apa itu di saya 7 lapisan teman. Bayangkan kena pisau sedikit aja rasanya udah kayak gitu, bayangkan 7 lapisan kayak apa gitu. Itu udah bayangan bunda. Ya udah siapin mental aja, yang penting gitu. Suami pokoknya yang penting sehat, semua sehat gitu aja. Pokoknya itu pekerjaan tuh kalau sudah mulai 7 bulan ke atas itu alhamdulillah udah ada enakan, nggak terlalu yang teler-teler banget. Udah bisa semuanya teman-teman. Jadi ya tetap bisa ngerjain apa, nyapu apa itu udah bisa. Dan saat itu kan kakak Arlang itu kan sekolahnya masih daring teman-teman ya. Jadi ya sambil sekolah daring juga kakak Arlang tetap bunda usahain ya, tetap bisa teman-teman ya. Nggak tahu ya, mungkin sebenarnya bunda aja nggak nyangka loh kekuatan bunda itu seperti di luar batas kemampuan. Nggak tahu Allah mudahkan ya, nggak tahu itu. Pokoknya tetap aja bisa, intinya itu masa apa itu tetap aja bisa, meski kadang ya juga teler, tapi tetap aja bisa, tetap bisa kok. Entah itu 2 hari sekali cuci piring atau gimana itu tetap bisa. Untung ayahnya sabar banget teman-teman, nggak bawel, nggak pokoknya sabar banget ya gitu. Kurang lebih ya pengalamannya bunda itu. Tadi kan bunda janji mau ngasih tunjuk hasil USG ya teman-teman. Ini bunda kasihkan di buku buku Kia ini kayak gini, yang dapat dari puskesmas punya bunda, di buku Kia. Ini hasil USG yang pertama kali teman-teman, yang dari dokter yang pertama. Nah gini, ini bayi 1 ya kan, kelihatan nggak teman-teman, bayi 1, yang ini bayi 2. Ini sekitar sudah 9 minggu ternyata teman-teman. Iya 9 minggu. Udah kelihatan kantongnya, udah kelihatan ininya. Dulu dikasih lihat tulang belakang apa-apanya semuanya bagus, 2 kantong. Jadi kembarnya tidak identik ya teman-teman, 2 kantong. Biasanya kalau kembar identik itu kan 1 kantong. Ini kembar tidak identik teman-teman, 2 kantong. Itu. Ini hasil USG lagi. Setelah USG yang pertama itu bunda nggak USG lagi teman-teman, cukup ke puskesmas aja. Nanti mulai lagi sekitar udah 6 bulan itu USG lagi 1 bulan sekali. Nah nanti baru kalau udah mendekati 8 bulan itu udah agak sering, paling kontrolnya ke obgyn itu udah agak sering, tapi nggak selalu di USG. Kadang cuma dicek aja, dikasih obat kalsium apa itu, soalnya kalsium bunda itu ngedrop banget teman-teman. Jadi luar biasa teman-teman. Ini hasilnya lagi, ini bayi 1, ini bayi 2, bagus juga, beratnya bagus kok anak-anak teman-teman. Ini juga. Kalau ke obgyn itu bunda nggak selalu USG teman-teman, kadang mungkin hanya dipantau aja, soalnya kembar kan, jadi mantaunya itu lebih ya kan itu. Jadi nggak selalu USG, kasih vitamin lagi apa lagi. Kalau yang dari puskesmas modelnya gini, terus dapat lagi yang dari rumah sakit itu kayak gini, bolak-balik. Kalau yang dari rumah sakit belakangnya juga bisa gini, depannya bisa lagi kayak gini yang dapat dari rumah sakit. Gratis kok teman-teman, ini nggak bayar. Itu teman-teman.
Selama hamil itu bunda banyak sekali periksanya teman-teman. Kalau kakak Erlang dulu periksanya nggak terlalu banyak, ya ada HIV, periksa apa-apa itu ada, cuman nggak sebanyak yang 2021 itu. Prosedurnya lebih banyak lagi teman, periksa gigi, periksa gula darah, pokoknya banyak banget kok teman-teman. Hasilnya tuh kayak sampai banyak kok, kayak gini loh teman-teman, banyak banget kayak gini. Nah kayak gini, apa lagi ya, psikolog sama apa itu kan bunda punya asma, alergi kan juga punya, alergi dingin. Jadi memang udah kemungkinan besar itu lahirannya di rumah sakit teman-teman. Jadi udah benar-benar fix di rumah sakit, nggak mungkin nggak bisa, apalagi kembar juga, jadi harus di rumah sakit. Terlalu berisiko ya teman-teman. Kalau zaman dulu puskesmas kembar masih bisa, sekarang nggak bisa di rumah sakit. Jadi bunda tuh selama hamil itu wirawiri puskesmas rumah sakit, puskesmas rumah sakit tuh berapa minggu sekali, berapa, pokoknya awal-awal tuh bulan ya, 1 bulan sekali gitu. Tapi makin agak tuh 2 minggu sekali, ke dokternya tuh 1 minggu sekali, apa itu. Sedangkan kalau dokternya waktu-waktu itu nggak pakai BPJS teman-teman, ada BPJS tapi belum bisa digunakan gitu. Katanya BPJS-nya itu bisa digunakan cuma 3 kali gitu kan, sama hamil, buat periksa sama buat lahiran yang ketiga gitu. Jadi nggak bisa terusan, jadi banyak banget teman-teman pengeluarannya. Ya lumayan, maksudnya cuman berbagi aja, nanti kalau ada yang ngalamin sama kayak bunda ya persiapan aja. Soalnya kalau di opsin bunda itu bentar-bentar itu lab darah teman-teman, periksa gula darah apa darah gitu. Dan bunda saat itu karena kembar ya terlalu berisiko, bunda tuh terkena preeklamsia ringan teman-teman. Jadi hasil protein urinnya itu +1 teman-teman. Untung masih +1, kalau +3 itu udah benar-benar preeklamsia agak parah. Jadi udah terus darah itu juga darah tinggi ya teman-teman. Jadi ya anehnya gini, kalau periksa di puskesmas darah bunda itu selalu rendah, tapi kalau periksa di rumah sakit di Objin itu selalu darah tinggi. Kenapa? Sampai sekarang bunda nggak tahu. Mungkin karena kalau di puskesmas itu nggak begitu antri, sedangkan di Objin kan antri banget teman-teman, banyak banget. Jadi mungkin udah kelelahan, udah moodnya juga udah nggak bagus, mungkin itu penyebabnya, bisa jadi ya teman-teman. Nggak tahu juga saya, sampai sekarang jadi misteri kenapa kok gitu. Sampai saya tuh sempat ngobrol sama asisten dokternya tuh gitu, kenapa ini sempat kasih obat penurun darah juga kalau dari Objin, tapi kalau dari puskesmas obat penambah darah. Jadi bingung, ya udah gimana lah, ngakalinnya aja gitu, selalu gitu. Jadi berapa hari sekali, seminggu sekali bang, sekali itu kadang pas di Objin itu pagi itu udah lab darah ya teman-teman, siang itu lab darah lagi gitu teman-teman. Jadi banyak yang dicek masian, jadi benar lumayan pengeluarannya itu, lumayan banget teman-teman. Sekali lab itu bunda kasih tahu ya, ini kan rumah sakit bunda itu swasta ya, rumah sakit Islam dekat rumah bunda itu ada yang 600.000, ada yang 250.000, ada yang 400. Jadi pernah suatu ketika itu labnya itu habis 600, terus obatnya aja itu habis 300.000, sama dokternya itu ASG itu totalnya sekitar 1 jutaan teman-teman. Jadi ya agak lumayan, dan itu agak sering, terus 1 minggunya lagi harus kontrol lagi gitu teman-teman. Cuman kan ini di desa, jadi ya gimana ya teman-teman, ekonomi juga waktu itu juga nggak terlalu bagus juga kan, musim corona kan teman-teman. Jadi semua bidang itu agak sepi gitu loh teman-teman, usaha bunda juga agak sepi, apalagi saat hamil tuh bunda itu jarang jarang buka usaha teman-teman. Usaha bunda kan jualan kan teman-teman,
Jadi itu tutup total selama bunda hamil tuh benar-benar tutup total teman-teman. Sekarang udah ada adik-adik itu udah mulai buka, tapi ya buka tutup, belum bisa buka sepenuhnya. Ya disyukurin aja teman-teman. Bunda yakin Allah pasti ngasih rezeki dari jalan mana aja, nggak selalu satu jalan ya kan. Itu teman-teman. Terus bunda tuh deg-degan banget, takutnya prematur kan. Kebanyakan kalau kembar itu lahirnya 7 bulan 8 bulan kayak gitu kan. Bunda bener-bener jaga teman-teman. Mau kayak sepeda motor aja tuh nggak berani, nggak pernah sepeda motoran tuh jarang banget. Soalnya bunda juga gitu, kena angin aja itu udah mau mutah, nggak tahu kenapa bawaannya ya. Jadi nggak pernah naik motor sendiri tuh, nggak pernah teman-teman. Jadi bener-bener dijaga banget sama bunda, bener-bener dijaga. Alhamdulillahnya sampai bener-bener waktunya teman-teman. Kan seharusnya HPL-nya itu tanggal 22 Desember, sedangkan bunda lahirannya itu tanggal 16 Desember teman-teman. Itu sebelumnya itu tanggal 14 tuh sama dokternya itu yang cek terakhir itu udah dicek kan udah mendekati HPL kan teman-teman. Kalau sesar kan nggak harus di HPL-nya kan. Itu dicek, wah udah nggak bisa ini jalannya udah nggak bisa normal, ini harus sesar. Soalnya posisinya sungsang. Yang satu yang bayi 2 itu yang adik Aksen itu kepalanya di atas, kakinya di bawah. Sedangkan kalau kakak Darin itu kepalanya di bawah tapi mincing teman-teman, nggak pas jalannya gitu. Jadi sudah nggak mungkin lagi, harus sesar. Oh ya udah dok gitu kan. Dokternya bilang gini, maunya kapan, bisa pilih tanggal. Saya kan orang biasa kan ngiranya kan ya dokter lebih tahu waktunya kapan kan gitu. Tanya dokternya, kapan dok baiknya? Ya terserah kamu maunya kapan, sekarang juga bisa. Dokternya bilang gitu. Waduh, kalau sekarang belum bisa dok, nunggu persiapan aja dulu ya dok. Sembarang dokternya, bahasa Indonesianya terserah gitu ya dokternya bilang gitu. Ya udah, akhirnya waktu itu pulang dari rumah sakit, Bunda ngebus obat, ngomong sama ayahnya kapan ya enaknya gitu. Ayahnya bilang gini, ya terserah bunda aja. Soalnya kan kalau ayah yang penting bunda kapan siapnya, kan nunggu mental bunda kan siapnya kapan. Ayah nurut aja gitu kan. Bunda pikir-pikir, itu kan hari Selasa kan itu. Wah kalau hari Rabu nggak mungkin kayaknya. Terus kalau hari Kamis itu masih ambil rapot kakak Arlang gitu kan, tengah semester kan. Waduh gimana ya, apa Jumat aja gitu. Terus dipikir-pikir lagi kan takutnya itu keburu kontraksi duluan teman-teman. Kan kontraksi kan dari percuma kan, udah ngerasain sakit harus sesar pula ya kan. Jadi kalau bisa sebelum kontraksi itu sudah harus lahir, soalnya kan beratnya itu kayaknya udah bagus gitu loh teman-teman. Di USG itu sudah 3 kiloan sekitar itu. Ya udah gitu kan. Akhirnya kita putuskan, siap-siap semuanya. Kita putuskan hari Kamisnya itu teman-teman. Pagi ayahnya ambil rapot. Habis pulang ambil rapot kita langsung menuju ke rumah sakit. Kakak Arlang udah dititipin ke rumah neneknya kemarinnya itu. Drama juga, udah mau dititipin, udah mau pulangnya udah ya minta maaf-maafan, udah minta doa sama mertua. Kan di sini kan dekat mertua kan teman-teman. Orang tua bunda sendiri kan di kampung ya Blitar, tapi kabupaten dulu teman-teman, masih agak lumayan 1 jaman setengah lah perjalanan gitu dari sini. Jadi ada mertua. Soalnya waktu itu corona nggak boleh banyak yang nunggu kan, cuma 1 orang. Jadi yang penting bagi bunda itu yang penting ada suami gitu teman. Pokoknya suami segala-galanya deh, penguat segala-galanya, temen segala macam pokoknya buat bunda itu. Jadi yang penting harus ada suami gitu. Ya udah akhirnya kakak Arlang dititipin.
kita saat itu berangkat ke rumah sakit. Nah, itu dramanya dimulai di situ teman-teman. Nanti Bunda lanjutin lagi ya teman-teman, nanti di segmen yang pas cerita di saat mau lahiran sesar ya teman-teman, nanti Bunda ceritain. Sekarang ini cukup sekian aja teman-teman ya, karena udah kayak kepanjangan teman-teman, anak udah agak ribet rewel. Sekian ya teman-teman cerita Bunda mengenai hamil saat hamil kembar ya teman-teman, dan di saat momen virus corona menyebar teman-teman, benar-benar was-was ya. Tapi di saat hamil itu pun Bunda tetap vaksin teman-teman, udah vaksin 2 kali, vaksin Sinovac. Nanti kalau ada waktu lagi juga Bunda kasih cerita gimana rasanya vaksin Sinovac dan apa efeknya di saat hamil ya teman-teman. Nanti Bunda kasih tahu teman-teman. Ini Kak Darren udah chaos teman-teman. Oke teman-teman, sekian ya cerita dari Bunda, semoga bisa menginspirasi. Dan kalau ada yang mau di fase yang Bunda ceritakan tadi, tetap semangat, jangan lupa selalu berdoa, berserah diri kepada Allah. Percayalah, Allah selalu memberikan yang terbaik untuk umatnya. Tetap semangat. Oke, sekian teman-teman yang bisa Bunda ceritakan hari ini di segmen berbagi cerita Bunda saat hamil kembar teman-teman. Oke, terima kasih sudah hadir teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa di next video teman-teman. Dadah.